Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang hidup di era digital, era serba mudah kita mengakses dan membagikan informasi. Tetapi ada kalanya kita harus tetap mawas diri, tetap berhati-hati. Terutama untuk menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini. Jangan sampai kita terjebak kepada pansos melalui amal ibadah kita. Karena sebenarnya orang yang terjebak kepada jebakan pansos melalui amalan-amalan ibadah ini sudah terjadi sejak lama. Sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Agama mereka lakukan hanya untuk mengkamuflase dirinya, untuk menyamarkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Nah, mereka adalah ciri-cirinya fadzalika yad'ul yatim. Mereka tidak dekat kepada anak-anak yang yatim. Mereka cenderung meninggalkan nuraninya, hatinya, dan merawatnya anak-anak yatim itu. Mereka hanya menggunakan anak yatim itu sebagai media-media saja untuk mengangkat popularitasnya, mengangkat kemasyhurannya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Demikian juga mereka ini tidak mau berkorban untuk memberikan kecukupan hidup kepada orang-orang miskin. Mereka memilih tempat bergaulnya, tempat berinteraksinya dari kalangan-kalangan elit saja. Mereka kalaupun nampak dekat dengan orang-orang miskin, tetapi mereka mencari feedbacknya, mencari timbal baliknya supaya mereka mendapatkan bayaran sosial atau mendapatkan feedback sosial, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dari publik. Fawailun lil musallin. Lalu yang paling mengerikan adalah ketika pansos itu ditempuh dengan cara menampakkan seolah-olah dirinya adalah orang yang sholat. Dia melakukan ibadah sholat, tetapi Allah mengancam melalui sholatnya. Justru Allah mengancam melalui sholatnya. Fawailun lil musallin. Mengapa orang ini diancam padahal dia sedang dalam keadaan menjadi orang yang sholat? Ternyata alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat, tetapi hatinya, batinnya tidak sama dengan lahiriahnya. Dia tidak sholat batinnya. Kemana dia ketika sedang sholat? Batinnya kemana? Ternyata batinnya sedang lupa, sedang lalai. Tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan jauh-jauh, hatinya tidak terhubung dengan fisiknya. Alladzina hum yura'un. Inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala disebut orang-orang yang riya. Mengapa dia riya? Karena dia menggunakan sholatnya hanya untuk pansos saja. Sedekahnya untuk pansos saja. Dan itu bisa ada ciri-cirinya. Ketika dia bersedekah, dia hanya memilih-milih yang kira-kira layak untuk diposting, layak untuk dipamerkan. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang demikian ini seringkali mereka menghalangi orang lain untuk memberikan kemanfaatan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini perlu kita waspadai karena takdzibu biddin atau mendustakan agama ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada pada masa yang sangat rentan sekali
kita terjebak kepada takdzib, kepada mendustakan agama ini. Jangan sampai kita larut ketika kita memposting di media sosial kita, kemudian kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, lalu kita menikmatinya. Nah, ini untuk bisa sembuh dari rasa nikmat atas pujian-pujian dari orang lain itu, ini tidak mudah. Maka kalau tidak ada niat yang baik atau tidak siap, maka sebaiknya kita hindari potensi-potensi yang membuat kita terjebak. Sehingga amal ibadah kita yang harusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi disorientasi. Tidak lagi kepada Allah, tapi untuk kepentingan dirinya. Nampaknya dia sujud, tapi sebenarnya dia tidak menyembah Allah, melainkan menyembah dirinya sendiri. Nampaknya dia berbagi dengan orang lain, tapi sebenarnya dia sedang membayar orang untuk meninggikan dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka momentum bulan Ramadan ini, kita meminta kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita, memurnikan amalan-amalan kita, benar-benar ibtigha mardatillah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang berkualitas, yang layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak untuk dibalas, menjadi amalan-amalan yang makbulah indallah, menjadi amalan yang menghantarkan kita semakin naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ibadillahis salihin, menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.